Selamat malam, perkenalkan nama saya Dinjega, mahasiswa Sosiologi semester 6, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya mengenai literatur yang terkait dengan judul Makna Adat Hapoana pada Masyarakat Jinitiu di Saburai Jua. Abstrak. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari puluhan provinsi. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia adalah Nusa Tenggara Timur. Provinsi ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan suku bangsa. Salah satu suku bangsa yang ada di pulau atau provinsi ini adalah suku Sabu, yang terletak di pulau paling selatan di Pulau NTT. Suku Sabu memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri, baik dalam adat kebiasaan maupun budaya. Hal ini bisa dilihat dari cara hidup masyarakatnya sehari-hari dan juga rumah adat serta kebiasaan-kebiasaan mereka. Pulau Sabu bukan hanya terkenal dengan budayanya, tetapi juga sistem religi dan tempat wisatanya yang indah. Sampai saat ini, sistem religi yang masih dianut oleh masyarakat yaitu Jinitiu. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Kebudayaan bangsa yang beragam merupakan hasil atau buah budi rakyat Indonesia. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki adat dan budaya yang beragam. Saburai Jua merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki adat dan budaya. Salah satu budaya yang dapat dilihat dari rumah adat yang dibangun di Sabu. Rumah adat tersebut disebut oleh masyarakat Sabu adalah Amukerogo. Selain rumah adat, ada juga kebiasaan lain yang biasa dilakukan oleh orang Sabu, yaitu cium hidung ketika bertemu dengan orang lain sebagai tanda perdamaian dan saling menyapa dengan kasih sayang. Suku Sabu juga memiliki sistem kepercayaan yaitu Jinitiu yang masih dianut sampai saat ini, meskipun sebagian masyarakat Sabu sudah menganut agama yang telah disahkan oleh negara. Sistem kepercayaan Jinitiu tersebut menjadi salah satu ciri khas dari masyarakat Sabu. Bahan dan metode. Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif disebut juga pendekatan naturalistik, karena situasi lapangan penelitian tersebut bersifat natural atau alamiah, apa adanya dan tidak manipulasi. Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang akurat mengenai penelitian. Alasan lain mengapa peneliti menggunakan pendekatan naturalistik disebabkan data yang akan diperoleh dari penelitian ini di lapangan lebih banyak menyangkut perbuatan dengan ungkapan kata-kata dari responden yang sedapat mungkin bersifat alami tanpa adanya rekayasa atau tanpa pengaruh dari luar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi. Penelitian etnografi mempelajari peristiwa kultural, menyajikan pandangan hidup subjek studi, dan merupakan model penelitian ilmu-ilmu sosial yang menggunakan landasan filsafat fenomenologi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan di dalam natural setting atau kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang banyak dilakukan dengan observasi, dokumentasi, wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh yang terkait, dan gabungan triangulasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi data. Serta untuk validatis data menggunakan triangulasi, hasil, dan pembahasan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Ada banyak suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama atau sistem kepercayaan di dalamnya. Karena itu, banyak perbedaan yang ada sehingga kita disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan adanya semboyan ini, maka kita diajarkan untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, setiap etnis di Indonesia memiliki warisan kebudayaan masing-masing selama berabad-abad yang dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Tiongkok, Eropa, dan Melayu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, budaya adalah sebuah pikiran, adat istiadat, atau akal budi. Sedangkan secara tata bahasa, kebudayaan berasal dari kata budaya cenderung menunjuk pada cara berpikir manusia. Menurut Klongkon, terdapat 7 unsur kebudayaan, di antaranya adalah
sistem religi, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi, bahasa, dan kesenian. Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu dan terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di pulau paling selatan di provinsi ini terdapat salah satu agama kepercayaan nenek moyang, yaitu Jingitiu. Agama suku ini memiliki bermacam-macam ritual yang harus dijalankan oleh mereka yang menganut agama suku ini, dan jadwal pelaksanaan ritualnya pun sudah diatur dalam kalender adat, dan ada juga yang tidak diatur namun sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mereka yang menganut agama suku, yaitu Jingitiu. Kepercayaan Jingitiu adalah kepercayaan asli masyarakat di Kabupaten Saburai Jua. Meskipun saat ini sudah banyak warganya yang menganut agama Protestan, tetapi masih banyak juga warga Saburai Jua yang menganut sistem kepercayaan Jingitiu. Salah satu ritual adat masyarakat Jingitiu di Pulau Sabu adalah ritual adat Hapu Ana. Ritual adat Hapu Ana ini dilaksanakan setelah ibu melahirkan bayi dalam kurun waktu lebih dari 2 minggu. Ritual adat Hapu Ana dilakukan untuk menghindarkan bayi dan ibunya dari malapetaka yang akan datang di kemudian hari, dan juga ibu bayi bisa hamil dan melahirkan dengan baik dan sehat lagi. Upacara ini dilakukan selain untuk menghindarkan bayi dari malapetaka atau untuk penyambutan bayi, dan juga berterima kasih kepada dewa karena sudah diberikan anak. Bahan yang diperlukan dalam ritual ini adalah binatang peliharaan, padi, kacang hijau, dan jagung juga sorghum. Tetapi untuk saat ini bisa juga menggunakan beras toko karena masyarakat masih menumbuk padi dengan cara tradisional akan menguras tenaga berlebihan sehingga memakan beras. Ritual adat Hapu Ana dilakukan di halaman rumah induk. Tahapan dalam ritual ini adalah memotong tali pusat, menggantung ari-ari, memberi nama, menanam daun kematu, sambut besar, dan sambut kecil atau memasak untuk para dewa. Sambutan ini dilakukan penyembelihan hewan seperti ayam, babi, kambing, dan domba. Upacara ritual adat ini tidak boleh dilakukan pada sore dan malam hari, sehingga harus dilakukan di pagi hari dengan harapan agar si anak tersebut memiliki masa depan yang cerah. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan di atas, dapat kita ketahui bahwa suku Sabu termasuk dalam ribuan suku di Indonesia yang memiliki ciri khas dan sistem religi tersendiri. Dari pembahasan di atas dapat kita ketahui bahwa sistem religi atau sistem kepercayaan masyarakat Saburai Jua yang masih dianut hingga saat ini adalah Jingitiu. Tidak semua masyarakat Sabu yang menganut sistem kepercayaan Jingitiu, melainkan sebagian dari masyarakatnya sudah menganut agama yang telah disahkan oleh negara. Sistem kepercayaan Jingitiu sendiri memiliki ritual-ritual yang harus dijalankan sesuai dengan kalender adat masyarakat Sabu. Persamaan, perbedaan, kekuatan, dan kelemahan riset yang ditulis atau yang direview dengan riset saya. Persamaan membahas tentang adat dan budaya di salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia, yaitu suku Saburai Jua. Yang diambil dalam riset ini adalah tentang upacara atau ritual adat Hapu Ana yang biasanya dijalankan oleh masyarakat yang agama suku, yaitu Jingitiu. Perbedaan riset saya dalam riset yang saya buat adalah menjelaskan bahwa ritual adat ini masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat Jingitiu, bahkan sebagian kecil masyarakat yang masih beragama Kristen pun masih menjalankan ritual ini, tetapi namanya diganti dengan acara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anak yang dititipkan kepada orang tua. Sedangkan dalam riset yang direview, ini sudah menjelaskan secara lebih rinci tentang ritual adat Hapu Ana, tetapi belum menjelaskan tentang apakah ritual adat masih dilakukan sampai saat ini atau tidak. Kekuatan dalam riset
Kekuatan dari riset yang saya punya adalah merupakan hasil penelitian dengan informasi yang baru karena penelitian dilakukan saat ini untuk mengetahui sistem religi dan budaya masyarakat Sabu, khususnya Sabuliai, dan informasi yang didapatkan juga adalah informasi terbaru dari tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui tentang budaya Sabu. Sedangkan kekuatan dari jurnal yang saya review adalah informasi yang didapatkan sudah diuji secara teoritis dan sudah melakukan verifikasi data. Data yang didapatkan juga sudah melalui observasi mendalam, dokumentasi, dan peneliti sudah berpartisipasi secara langsung dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang ada di Sabu yang tahu secara rinci tentang budaya dan sistem religi daerah atau suku tersebut. Kelemahan dari riset saya adalah belum melakukan wawancara secara mendalam dengan tokoh-tokoh adat dalam suku Sabu dan belum dilakukan verifikasi data. Sedangkan kelemahan dari jurnal yang telah direview ini adalah merupakan hasil yang telah didapat sejak 3 tahun terakhir sehingga ada kemungkinan bahwa telah terjadi perubahan di kehidupan masyarakat di dalam menjalankan ritual sistem religi yang mereka anut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.